3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 PDB 07. Hari ini kami sedang melakukan field study untuk proyek kebangsaan di Masjid Cengho, Surabaya. Terletak di Jalan Gading, Surabaya, Masjid Muhammad Cengho adalah mahakarya arsitektur yang melambangkan akulturasi budaya dan kerukunan beragama. Bangunannya menyerupai kelenteng Tionghoa dengan dominasi warna merah, hijau, dan kuning, namun justru difungsikan sebagai tempat ibadah umat muslim. Keunikan inilah yang menjadikan masjid ini simbol kerukunan umat beragama di kota pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasan Basri. Kalau nama Mandarinnya Lim Puksan. Kebetulan jabatan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Harian di Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia. Kalau kita ngomong tentang berdirinya masjid ini, latar belakang dan motivasi berdirinya ini, pertama, adanya masjid di Beijing namanya Masjid Niujie, usianya 1000 tahun lebih. Nah, memotivasi untuk mendirikan masjid, diberikan nama Masjid Muhammad Cengho ini adalah memberikan penghargaan terhadap Laksamana Cengho. Harapan dari berdirinya masjid ini atau visi misinya itu salah satunya untuk meningkatkan syiar Islam khususnya kepada suku Tionghoa. Kita memberikan motivasi kita itu bisa berdakwah untuk suku Tionghoa yang belum muslim. Yang kedua, kita sendiri agar bisa menjembatani untuk media komunikasi antara suku khususnya suku Tionghoa maupun agama yang ada di sekitar kita. Keunikan Masjid Cengho mengandung pesan toleransi dan kebinekaan. Arsitekturnya memadukan unsur Tionghoa dan Arab. Atap pagoda bertingkat khas Tiongkok, berpadu dengan kaligrafi Arab meski tampak seperti kelenteng. Masjid ini sepenuhnya digunakan untuk ibadah umat muslim. Saya mau tanya, kenapa kok harus dinamakan Cengho, nama Cengho? Seperti yang saya katakan di awal, ini merupakan memberikan penghargaan terhadap Laksamana Cengho. Beliau adalah seorang muslim yang dari lahir sudah dalam keadaan muslim. Karena khalifah ketika waktu itu, Khalifah Utsman bin Affan yang mengutus sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan di Indonesia jauh. Tapi kalau kita ngomong orang Tionghoa yang masuk Islam seakan-akan asing di sini. Bangunan ini menegaskan bahwa Islam dan budaya Tionghoa dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dalam wawancara, Ketua Pengurus Harian Masjid Ustadz Hasan Basri menegaskan tujuan dakwah Masjid Cengho adalah menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ia menyampaikan, kami merayakan Imlek dengan menyumbang kepada anak yatim dan kaum miskin di sekitar masjid. Suasana belajar terasa hangat di area Masjid Cengho. Anak-anak mendapatkan pengetahuan umum dan karakter. Inilah SDGs 4, memberikan peluang belajar yang baik untuk semua. Kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan yang paling sering atau rutin dilakukan di Masjid Cengho ini? Kegiatan kita yang paling sering kita lakukan, samping kegiatan dakwah, kita juga menyalurkan bantuan, baksos, kesehatan gratis, pelatihan entrepreneur. Kita lakukan khususnya kalau baksos itu banyaknya di bulan Ramadan, dan juga menyalurkan zakat mal dari para muzaki dan donatur untuk kegiatan sosial. Alhamdulillah puasa kemarin tahun 2025 ini itu kita menyalurkan 15.000 untuk zakat mal dari muzaki. Sedangkan untuk baksosnya dari sebelum-sebelumnya ya paling ya berapa ratus ribuan lah. Sekarang kemarin itu kita untuk muzaki penyaluran zakat mal kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya. Nilai-nilai toleransi ini menjadi bukti nyata semangat, persatuan, dan kemanusiaan. Dengan diadakannya pembagian baksos, hal ini sejalan dengan SDGs 2, yaitu mengatasi kelaparan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Lalu gimana sih Pak upaya para
pengurus Masjid Cengho ini dalam menjaga kegiatan yang ada di Masjid Cengho ini agar tetap berjalan dengan tertib dan inklusif, terutama adanya latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Kita mengutamakan profesionalisme. Pertama, kita juga mengadukan setiap kegiatan baksos, apapun itu kita memiliki SOP. SOP itu standar operasional. Jadi jadi panitia yang di lapangan, PIC-nya kita perhatikan. Mamanya shop 1, shop 2 sampai 15 shop itu harus ada yang ngawal. Minim itu hanya 3 orang. Dan apalagi mengundang skala massa hampir 1000-an. Dulu sebelum COVID juga pernah kita 3000. Pembagian uang itu selesai nggak sampai 1 jam, setengah jam, cepat. Jadi kalau kita sudah pakai SOP, insya Allah tidak ada yang sulit. Nah, begitu. Jadi harapan kita itu, kita menyalurkan zakat itu seperti itu. Menyalurkan baksos biar kondusif. Masjid Cengho bukan hanya tempat ibadah, tapi simbol nyata kebinekaan dan harmoni sosial di Surabaya. Melalui arsitektur, kegiatan sosial, dan semangat toleransi, masjid ini membuktikan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpisah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Masjid Cengho turut mendukung SDGs 16 tentang perdamaian dan keadilan sosial melalui dialog lintas agama dan aksi sosial. Masjid ini menjadi ruang tumbuhnya toleransi dan harmoni di Surabaya. Sekian dari kami, Kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.